Wadis, kembali lagi di Far Podcast. Nah, kali ini di episode ini kita akan ngebahas tentang satu topik yang ini nggak ada matinya ya, Far Wadis, tentang flexing. Tapi di kali ini kita nggak sendirian untuk ngebahas dan mengulik tentang flexing ini. Saya sudah ditemani dua narasumber kece nih, yaitu ada Kak Patresia Yora dan juga ada Pak Faizul. Nah, Kak Patresia ini dia aktif sebagai pilot dan juga sebagai konselor dan juga memiliki platform digital ya Kak ya, yaitu namanya Tentram Jiwa. Iya, Berarti Jiwa. aktif untuk ngebuat konten-konten tentang kejiwaan, Tentang mungkin? psikologi Oh, dan tentang juga psikologi ya. iya betul. Dan juga kita di sini bersama Pak Faizul, CEO dari Far Capital. Nah, kalau misalnya di pandangan psikolog nih Kak, terkait flexing itu gimana sih ngedefinisiin flexing itu sendiri Kak? Oke, mungkin first of all aku bukan psikolog. Ya, Oh, jadi oke. biar clear dulu, di sini Alright. aku konselor. Jadi kalau menurut dari psikologi sendiri, flexing itu kan yang penting kita tahu ya, itu kan kayak memamerkan sesuatu ya, menunjukkan sesuatu, bisa dari segi materi, bisa dari segi kemampuan juga, atau achievement gitu ya. Itu sih sebenarnya definisinya awalnya. Cuman apakah itu berarti selalu negatif? Tentunya tidak gitu. Dan apakah sebenarnya flexing ini dianggap wajar atau enggak? Oke. Jadi balik lagi ya, flexing itu ada dua, bisa jadi Mhm. positif atau negatif. Tadi kan Mas Reza udah sebutin ya. Nah, flexing positif itu seperti apa? Kalau misalnya flexingnya itu genuine, otentik gitu, sepertinya seperti gini, ada kakek sama nenek, terus dia mau nunjukin nih dia punya cucu yang lucu, terus cucu saya pintar gitu kan, itu kan sebenarnya flexing juga dong, tapi itu men-sharing kebahagiaan aja, dan itu otentik, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya menjadi negatif, kalau dilakukan tujuannya itu bukan untuk membagi kebahagiaan, tapi karena mencari validitas. Jadi karena merasa, saya kayaknya kurang bahagia dengan diri saya, adanya insecure, adanya rendahnya self esteem. Jadi saya harus cari validitas diri saya itu keluar. Nah, di sini ya malah berbahaya nih, malah flexingnya itu jadi ke arah negatif seperti itu. Kalau pandangan Pak Faizul sendiri nih Pak, terkait flexing ini sendiri, itu seperti apa Pak? First, cerita pasal flexing tuh kayaknya terma ini cuma dipakai di Indonesia ya. Oh, jadi di Kalau di Malaysia tuh nggak ada istilah so called flexing ya. Oke. Saya juga nggak tahu ya kalau namanya di Malaysia tuh dipanggil apa. Tapi kayak menunjuk-nunjuk gitulah. So short formnya flexing lebih baik kayak di Indonesia dari segi namanya. Menurut saya seperti yang Mbak ngomong tadi, flexing ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Yang positif tuh lebih kepada mungkin berkongsi kebahagiaan, berkongsi kegembiraan, berkongsi pencapaian ya. Ya contohnya kita dapat beli rumah pertama ataupun beli mobil pertama, dan you know, daripada segi itu kayaknya is something good ya untuk kita tuh celebrate sama teman-teman gitu kan. Nah, dan ada kategori yang kedua which is yang kurang sehat, bahwa kita tuh mau menunjukkan yang kita tuh sebenarnya lebih berkaliber, lebih pintar, lebih bagus, lebih ganteng ataupun lebih cantik daripada orang lain. Jadi soalnya itu gimana kita mau tahu yang mana yang baik sama yang mana yang buruk ya. Jadi itu tergantung kepada niat Betul. pembuat si konten tersebut dan juga penerima juga sih. Nah, kalau contohnya penerima itu gimana pun dia tuh pemikirannya negatif terus karena nggak ada pemikiran positifnya di otaknya itu. Jadi dia tuh pasti pikir ini orang ini pamer. Nah, karena saya tuh contohnya saya tuh tulis buku lah. Kan saya tulis buku, dan buku saya itu mengenai cerita saya tuh beli properti hingga 23 biji properti sebelum umurnya 30 tahun. Nah, daripada satu sudut, adakah itu dikira sebagai flexing? Iya dong. Iya. Lu pamer-pamer dong, ya, lu ada properti 23 lu. Tapi ada yang komen gitu nggak Pak? So far nggak ada. Mungkin kalau ada juga saya nggak peduli ya. Itu hati lo. Nah, my goals very simple ya. Aku tuh mau inspire orang karena contohnya kalau di Malaysia tuh mereka yang investasi dan beli properti banyak-banyak tuh jarang ada orang pribumi yang bikin. Jarang ada orang Melayu yang buatnya, mayoritasnya orang Cina. Jadi aku tuh mau menunjukkan kita tuh otak kita sama aja deh. Kalau kita tuh usaha sama aja, kita juga bisa dapat hasil segini. Nah, so daripada segi situ tergantung kepada niat ya.
aku tuh nggak pernah pikir untuk cerita atau pamer itu karena flexing. Aku tuh cuma mau nunjuk, aku bisa buat loh sebelum umur 30 tahun. Jadi lu juga patut, kalau aku bisa beli 20, masa kan lu nggak bisa beli satu ataupun dua? Ya nggak ada alasannya gitu. Nah itu dari segi niat ya. Tapi akan ada orang yang contohnya melihat konten kita tuh daripada segi yang negatif. Ini orang nih mau pamer gitu kan. So yang tuh tergantung ya. Again tergantung kepada niat pembuat kontennya dan juga tergantung kepada mereka yang melihat konten itu. Ya. Betul. Jadi memang yang membedakan wajar atau tidak itu dari motivasinya sih. Ya. Benar. Berarti yang mendefinisikan wajar atau tidaknya itu si penonton atau viewernya kali ya. Gimana dia Kalau dari konten sudut yang kita pandang buat gitu. kalau dari sudut pandang awalnya kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Oke. Karena kan kalau yang nge-flexing dulu nih, yang Mhm. nge-flexing ini tujuannya apa Alright. gitu. Karena sebenarnya orang yang nonton bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi kita yang membagikan itu terutama di sosial media, niatannya apa nih? Dimulai dari situ dulu gitu. Tapi kalau dari memang ngomongin tentang emosional lah Kak, gitu. Apakah kegiatan kita pengen ngepost nih gitu kan? Atau kita pengen menunjukkan sesuatu yang pencapaian kita, apakah itu memang bersifat edik nggak sih secara nature ya manusia gitu? Oke, jadi sebenarnya ketika dulu belum ada sosial media, Aha. paling kan kita cuma cerita pencapaian kita ke tetangga atau mungkin ke teman-teman dekat gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita cerita ke tetangga, teman dekat pasti kan, wah hebat ya anaknya, udah lulus dari mana, dapat kerjaan di mana. Pastinya kita sebagai kalau misalnya orang tua seneng, ya kan? Iya. Nah, sekarang dilakukannya secara lebih luas nih di sosial media. Ketika di-share gitu kan, misalnya ada ibu A gitu, nge-share. Lalu dapat komen kan, selamat ya Bu. Wah, banyak banget bahkan dari orang yang tidak dikenal kalau sekarang. Wah, keren anaknya seperti ini. Wah, saya mau seperti anaknya dan lain-lain. Itu kan akan menimbulkan rasa penghargaan diri yang lebih tinggi. Yang tadi disebutkan dalam kebutuhan manusia itu kan butuh aktualisasi diri nih. Nah, aktualisasi diri itu jadi besar gitu kan. Seneng gitu. Sama seperti kita makan makanan enak kan jadi pengen lagi. Benar. Nah, itu dibutuhkan kontrol memang di situ. Yang bisa mengontrol apa? Empati. Ada batas kewajaran nggak Oke. dia mengekspos hal tersebut gitu? Sebenarnya batas wajar itu semua relatif. Yang pertama dimulai dari orang yang ngepost dulu. Nah, orang yang men-share itu apakah itu benar, dilebih-lebihkan atau dipalsukan? Kalau Oke. misalnya sudah tidak sebenarnya, sudah tidak wajar berarti. Bahkan kalau misalnya dia itu tidak ngepost atau tidak mendapatkan komen yang baik sampai dia merasa kok susah makan, kepikiran, gak bisa tidur. Nah, itu sudah ke arah gangguan mental tuh kalau udah ke sana. Tapi kalau misalnya dia cuman ngepost, kalau nggak ngepost ya nggak ada masalah, ya nggak ada apa-apa. Nah, terus dari sisi selanjutnya adalah dari sisi kita nih yang ngelihat gitu kan. Balik lagi seperti tadi kata Pak Faizul tuh benar banget. Bagaimana mindset kita yang melihat, karakter kita yang melihat, kalau memang pikirannya itu juga buruk ke orang lain, mau itu orang ngepostnya wajar, tetap aja jatuhnya sirik gitu kan. Jadi memang kita juga harus pandai-pandai mengontrol emosi kita gitu. Nah, tadi ada yang menarik nih yang dibilang Pak Faizul kalau di Malaysia. Orang nggak mengenali istilah flexing ya Pak ya? Enggak, kita nggak pakai istilah flexing, tapi sama aja Iya. kayaknya. Influencer tuh yang suka pamer lah kita bilang di sosial media. Kalau di Malaysia itu menjadi suatu momok yang positif atau negatif Pak? Mungkin karena di Malaysia tuh lebih kepada banyak orang menggunakan istilah husnuzon ya. Oke. Ya, jadi bersangka baik aja. Oh, oke. Ah. Bagus itu. But for me ya. Mungkin karena saya tuh udah lalu ke beberapa level ya. Miskin parah, right? Oke. Baru mau mulai naik dan jadi OKB. Nah sekarang ini udah mau diam-diam aja, udah tua ya gitu. So jadi levelnya tuh berbeda ya, keperluan mau flexingnya gitu. Nah, menurut saya sesiapa saja kalau kita cerita pasal flexing ya, kita lihat orang ini benar-benar flexing sebenarnya ataupun enggak berdasarkan apa yang mereka upload itu konsisten ataupun enggak. Nah, saya bagi contoh nih. Hari ini lu makan mie di rumah miskin ya, gaji belum keluar. Fotonya masih ada. Besoknya gaji masuk, ya udah pergi makan barbecue ya di Haudilau ataupun apa-apa ya. Nah, itu juga fotonya keluar. Jadi maksudnya perlakuan itu konsisten ya. Lu Oke. miskin ataupun lu kaya ataupun lu makan apa aja lu tunjuk.
Oke. Ngerti nggak? Mhm. So jadi for me that one is not flexing karena itu konsisten, lu memang butuh attention aja. Nah, sedikit narsisik gitu ya, tapi Oke. ya udahlah, lu update semua orang, lu miskin ataupun lu kaya, lu update jelek baik semuanya diupdate. Mhm. Ngerti nggak? Ada orang yang keperluannya kayak gitu. Nah, tapi sewaktu lu makan roti ataupun makan mie itu nggak pernah naik tuh, tapi masuk ke Starbucks saja, oh dahaganya hari ini gitu kan. Hari ini panas sekali sambil logo Starbucks itu jelas sekali dipamerkan. Nah, itu kan maksudnya lu cuma menunjukkan yang baik-baik aja. So jadi itu lebih kepada ya flexing lah yang sengaja dibuat gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang itu buat, kita panggilnya kalau di Indonesia itu ada istilah humble bragging ya. Humble. Humble bragging. Oke. Flexing tapi kononnya kayak humble gitu, nggak mau nonton, nggak mau pamer tapi pamer. Iya, iya, Nah, iya. so kayak humble gitu kan. Contohnya mau pergi umroh nih. Mhm. Nah, duduk di business class, minta pramugarinya ambil foto. Guys, doakan ya umrah aku baik-baik apa semuanya kan. Nah, kita tuh mau husnuzon juga susah ya. Lu sebenarnya mau ngomong lu pergi umrah ataupun lu mau ngomong yang lu duduk di business class gitu kan. So, jadi for me ya udahlah. Orang yang menurut saya macam saya ngomong tadi kan udah ada beberapa level ya. So, orang yang bagi saya menunjukkan yang baik-baik aja, orang ini sebenarnya nggak benar. So, benar-benar hidupnya tuh, goals-nya tuh benar-benar kayak nggak cukup kasih sayang ya, mungkin ya. Jadi kurang confident diri, sentiasa ada inferiority complex to the point apa-apa aja yang bagus dalam hidupnya pasti mau ditunjukin, tapi yang jelek-jelek tuh enggak. Oke. Nah, for me today, kalau saya makan dinner belanja orang nih billnya 10 juta, nggak akan saya pamer. Makan dengan siapa, tempatnya di mana, enggak. Nah, yang makan mie di rumah, yang itu yang saya pamer. Nah, karena for me banyak follower ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita tuh pikir kasihan ya, mungkin ada orang yang pikir-pikir Itu empati. Nah, sometimes bila pergi holiday sama my mom, dia kan selalu happy ya, ambil foto, hantar kepada WhatsApp grup Mhm. keluarga ya, Benar-benar. sama saudara-saudara tuh. Saya selalu pesan, mam kalau boleh jangan, karena yang lain tuh nggak seberuntung seperti kita. Jadi kalau adik-adik lu tengok kan, mereka tuh masih di kampung, lu bisa travel ke Turki dan apa semua tuh kan kurang enaknya. Nanti mereka tuh akan pikir, anakku kenapa nggak bisa, kenapa si Faizul tuh bisa gitu. Nah, lebih ke arah itu sekarang ini. Kayaknya kurang mau pamer karena kayaknya setiap kali kita pamer tuh akan membuatkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Nggak Karena- ada orang yang termotivasi gitu. Karena Ngerti? mungkin Pak Faisal juga sudah merasa konten dengan dirinya, aktualisasi dirinya sudah terpenuhi. Jadi merasa bahwa tidak perlu tidak perlu validitas dari orang lain untuk bahagia lagi karena sudah merasa bahagia Ya. gitu. Oke. I think the best advice yang cerita pasal benda ni, if you have to upload a photo bila lu naik business class ataupun private jet, Mhm. lu nggak sekaya itu sebenarnya. Alright. Orang yang benar-benar udah sampai ke level yang Nggak benar-benar bakal itu, pasti gitu. it's Mereka normal, nggak- it's normal. Beli mereka nggak Starbucks butuh itu post-post normal. itu Iya, lagi, nggak Pak, perlu ya. ngapain. I do this every day gitu. So jadi nggak ada posting. Postingnya gambar matahari. Nah, tapi Abstrak itu- banget gitu kan ya. Tapi itu menarik sih Pak, fenomena yang di Indo gitu ya. Karena sebenarnya banyak crazy rich kita yang kita bilang di Indo itu malah dia memposting tentang hal-hal ke-richannya dia. Yang tadi mungkin Bapak bilang kalau misalnya orang kaya tuh sebenarnya udah nggak perlu ngepost itu lagi. Tapi ini dia dilabelin crazy rich gitu. Tapi dia masih mempost itu lagi. Itu gimana Pak? For me, mereka tuh kayak I follow a few crazy rich Indonesians ya. Mhm. I also follow a few crazy rich Malaysians ya. For me very interesting lah, Mhm. sangat menarik. So for me very clear ya, mereka tuh ada bisnis yang mereka mau promote. Oke. Jadi mereka tuh is part of the movie ya, Oke. is an act. Ini semua lakonan, ya. Kan banyak ya selebgram dan apa semua tuh di kamera, di Instagram kelihatan bahagia banget. Oh, melting sekali. Ngerti ya? So tapi di belakangnya berantem terus. Right? Nah, for me I take it a point whereby apa aja konten you upload sebenarnya itu cuma lakonan semata-mata untuk mencerminkan, menjual cerita Anda, menjual image segini. Kan ada pernah ya Crazy Rich yang ngomong dia ada private jet Indonesia itu.
Sudahnya rupanya cuma sewa 1 tahun doang ya. So jadi itu untuk bisnis, dan for me saya nggak menyalahkan mereka karena banyak orang yang berpikir dengan mentality kalau aku pakai kereta segini atau ada PJ ataupun aku duduk di rumah kayak besar gede ini aku tunjuk pada orang, pasti banyak orang mau follow, banyak orang yang mau beli produk itu daripada aku. Nah, contohnya buat kebajikan ya. Dalam Quran itu kan jelas ya. Kalau boleh, kalau lu buat kebajikan tuh, bila tangan kanan memberi, tangan kiri lu nggak tahu yang lu buat kebajikan tuh. Itu sediam-diamnya gitu. Tapi kalau dipamer-pamer, nih pergi tunjuk kasih makanan gitu kan, setiap minggu. Nah, for me itu kan udah melanggar ya. Istilah ataupun niat sebenar kenapa kita tuh mau bersedekah gitu. Nah, for me it's all content, for me it's a show. Ya, it's Lebih lakonan. kepentingan bisnis kali gitu ya. Satu bisnis, nomor dua tuh mungkin karena mereka udah mula posting kayak gitu, once you go there it's very hard untuk ke belakang ya, untuk patah balik itu nggak bisa. Once you become a public figure, sangat-sangat sukar untuk menjadi private figure. Dan kalau lo nggak teruskan, ada kebarangkalan tuh orang tuh akan pikir orang ini udah makin miskin ya. So you have to keep up ya, konten tuh perlu ada gitu. So perlulah masuk ke LV beli, buat aja perkara-perkara bodoh. Kalau di Malaysia tuh ada yang menyanyi lagu raya pakai apa suit ketat terus pendek situ, gila. Karena they need kontroversi untuk naik. So setiap tahun mereka tuh akan buat kayak gitu, dan bila dimaki oleh netizen, saya memohon maaf atas kekilafan ini. Baru klarifikasi gitu ya. Tiap tahun skripnya sama aja, bikin orang marah, popular viral, lepas itu saya minta maaf kekilafan saya ini, gitu. Ya it same happen lah di Indonesia. Kalau ngomongnya dari sisi emosional tadi ya Kak, orang-orang flexing itu karena dia butuh acceptance. Nah, berapa besar kaitannya sebenarnya orang-orang flexing itu karena dia kesepian, dia butuh penerimaan dari orang-orang. Oke. Kalau misalnya kita sekarang udah fokus yang flexing yang negatif ya. Oke. Berarti ini kan fokusnya negatif nih. Aha. Nah, memang kalau menurut penelitian itu kenapa sih orang-orang flexing? Karena mencari attention, mencari perhatian. Ya bisa jadi karena dia kesepian, bisa jadi karena dia merasa kurang percaya diri sama dirinya, merasa bahwa pencapaian dia tuh sebenarnya kurang. Atau ada juga yang sebenarnya pencapaiannya tuh bagus loh, tapi dia tetap nggak percaya diri. Ada juga seperti itu. Nah, itu dari karakternya dia sendiri juga mempengaruhi gitu. Jadi ada banyak faktor sih membuat orang itu menjadi flexing. Tapi mostly ya kalau misalnya di Indonesia sendiri kita lihat ya, jumlah influencer lah yang memang bergerak di bidang edukatif, share value-value yang positif dengan yang negatif, itu kita bisa bilang yang lebih banyak negatif ya kan. So that's why orang terkadang mikir bahwasanya flexing ini negatif, karena memang yang tercitra dari sosial media itu banyak lebih ke pamernya gitu. Kayak menarik sih, memang ada penelitian tahun 2023 di Indonesia yang menyatakan bahwa warga Indonesia ini seneng sama konten-konten yang flexing dibanding yang edukatif memang. Jadi mereka menganggap itu sebagai entertainment, dan juga mungkin kan banyak yang suka kok dia bajunya bagus, saya mau nih, itu suka gitu orang-orang, karena mungkin ada budaya-budaya kepo, spill dong gitu kan. Itu jadi memang ada di budaya kita seperti itu, sehingga memang mereka lebih suka hal-hal yang flexing. Dan memang yang lebih viral itu memang flexing yang negatif. Benar. Karena memang banyak banget, dan juga uniknya nih sebenarnya di Indonesia pernah kejadian Pak, salah satu public figure lah flexing, dan ternyata flexingnya ini memancing KPK gitu. Dengar kayak kasus Indra Kents dulu mungkin? Iya, pernah dengar ya, yang dia sampai ke Malaysia tuh viralnya. Oh iya. Indra Kents Pak. Iya. Nah, yang Dia kan nipu ya, masuk skim yang penipu itu kan. Ya. Karena itu bisnis tadi yang udah dijelasin kan, bisnis kan tujuannya. Tapi dia terjebak kan akhirnya dengan flexingnya dia. Karena kita bisnisnya bisnis apa dulu? Kalau misalnya untuk flexing advertising, contohnya iklan shampoo, itu juga flexing loh. Kita lihat di TV, wow, rambutnya berkilau pakai shampoo itu kan flexing sebenarnya. Tapi itu flexing yang positif, di mana perusahaannya legit gitu kan, memang brandnya apa. Nah, cuman mungkin di case-case tertentu bisnisnya juga kurang baik sebenarnya, lalu di flexing, setelah viral banyak orang yang mengikuti, ternyata itu bodong seperti itu yang malah berakibat buruk. Kalau di Malaysia pernah ada kejadian-kejadian gitu nggak?
Banyak, yang dia over flexing akhirnya menjadi sorotan. banyak. Kalau di sini kan KPK, kalau di Malaysia dibilang apa tuh Pak? KPK itu apa? Yang Komisi Komisi Pemberantas Pemberantas Korupsi. Korup. Oh, kayak banyak. Mayoritinya melibatkan foreign forex ya, Mhm. scheme forex sama kripto ya, yang banyak yang tipu-tipu bawa orang investasi, Mhm. mereka tuh hilang uangnya. Orang yang bawa itu, yang flexing itu, bawanya tuh dapat portion ya daripada Mhm. apa yang mereka bawa tuh sebagai commission. Jadi mereka terus flexing gitu. Di Malaysia juga ada sih, ada beberapa yang bikin kayak gitu. Indra Kents versi Malaysia udah ada. Nah, Oh, oke. so dia tuh selalu bikin giveaway. Oke. Mau bagi 20 iPhone baru kepada Mhm. follower yang komen gitu kan. Oh, pas tuh Lali buat konten lagi tuh, kirim iPhone-nya tuh dihantar, orang tuh nangis-nangis dapat iPhone. Iya, sama. Tadi Hmm. kalau ngebahas tentang tadi Kak Yora nyinggung bahwasanya memang masyarakat Indonesia ini sebenarnya memang lebih suka sih. Kenapa flexing itu ada? Karena memang kita suka mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu. Betul. Nah, kalau kita compare sama masyarakat Malaysia, Pak, apakah orang-orang di Malaysia sana juga suka nih, Pak? Sama. Sama ya. Kita kan serumpun dong, abang adik. So, jadi sama aja, ya. Mana tahu kan di Malaysia literasi digitalnya orang udah lebih pinter nih, jadi kayak yang suka flexing langsung dihujat, akhirnya langsung di auto block, nggak ada lagi flexing, nggak Enggak. ada yang flexing. Kayaknya flexing tuh nggak ada kaitan dengan kematangan penerimaan digital, lebih kepada human nature aja. Oke. Nah, kita tuh selalu melihat figura inspirasi dan kita tuh membayangkan kita tuh bisa jadi mereka gitu. Mhm. Nah, jadi human nature ya, terutamanya untuk develop country kayak Malaysia dan Indonesia. Kalau di Singapura tuh kayaknya beda, tapi masih sama sih. Ada aja influencer yang flexing gitu kan, jadi sugar baby juga ada. Ya, karena boyfriendnya kasih Ferrari, tinggal rumahnya di Banglu bernilai berapa 50 M gitu kan. Mhm. Ada banyak. So jadi kerja lo sugar baby aja, tapi follower you bisa beratus ribu karena ada aja orang yang berinspirasi kayaknya enak nih Mhm. hidup sebagai gini kan. So jadi daripada segi mentality itu, mentality aspirasi itu kayaknya sama aja. Banyak orang tuh mau follow orang-orang yang berjaya karena mereka mau tahu adakah rahasia untuk jadi seperti mereka dengan cepat. Betul. Oke. Jadi memang motivasinya itu salah satunya kenapa senang dengan konten-konten yang flexing, karena saya ingin bahagia seperti yang saya lihat, Iya. tapi belum tahu caranya itu gimana. Hmm. Gitu. Tapi in realitinya itu menjadi benchmark yang nggak sehat nggak sih, Kak? Kalau kita lihat fenomena di Indo ya, jadi kayak terutama di milenial dan Gen Z gitu kan. Jadi kayak semua kita pengen jadi serba instan gitu, karena terlalu banyak asupan konten-konten flexing yang kita konsumsi gitu. Iya. Itu bener nggak? Jadi Kira-kira. pengen serba instan dan serba sempurna gitu, Ah, karena kan kita hanya melihat tampilan yang baik-baiknya bener. aja ya. Sebenarnya mungkin aku kasih contoh deh, kayak aku Mhm. suka ngelihat kontennya Jennifer Bahdim. Parentingnya kan oke tuh, anaknya Oke. banyak Mhm, tapi bisa bener. bugar dan lain-lain gitu kan. Kalau menerimanya itu, wah dia gimana caranya? Oh ternyata dia olahraga. Oh ternyata dia keep relationship sama husbandnya tuh Mhm. caranya seperti ini. Oh dia parentingnya seperti itu. Walaupun kita nggak sama seperti dia, kita tiru tipis-tipis, mungkin hasilnya bisa baik. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya, wah saya kayak dia, tapi kok suami saya kayak gini ya, kok anak dia bisa diatur, kok anak saya nggak bisa diatur ya, malah jadi Mhm. sebel sama keluarga sendiri. Nah itu yang jadi bahayanya di situ, bagaimana si penerimanya itu. Oke. Ini kakak sebagai konselor nih, ada nggak sih pernah menangani konseling yang penyebabnya itu sebenarnya karena dia sering melihat konten flexing di sosial media gitu? Oh banyak banget itu kalau Gen Z. Memang Oke. kebanyakan itu memang masalahnya adalah merasa tidak bahagia karena membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Itu kan salah satu dari side effect-nya dari flexing itu ya, dia melihat temannya itu kok di usia segini saya pencapaiannya belum setinggi dia ya, kok dia udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya kok masih ke Bali aja susah gitu, kok dia udah menikah sedangkan saya perempuan usia segini belum menikah. Itu kan karena melihat postingan-postingan temennya gitu. Memang banyak banget sih case-case seperti itu, karena balik lagi ketika dia melihat secara mental dia merasa bahwa dia tidak puas sama dirinya, akhirnya ketika melihat orang lain memposting walaupun itu sebenarnya memotivasi, jatuhnya jadi buruk ke dirinya sendiri gitu. Menurut kakak nih, porsi yang paling utama yang harus biar budaya flexing ini sehat ya, itu lebih besar
self control dari sisi kita nih sebagai yang membuat konten ya, atau sebenarnya viewernya nih yang harus memang lebih bijak gitu mikirnya? Dua-duanya sih. Jadi bagi yang memposting kontennya, tadi balik lagi ya, harus empatinya itu harus ditanamkan gitu. Jadi ketika saya mau posting ini, kira-kira orang ada yang terganggu nggak ya? Kalau saya mau posting ini, orang ada yang sedih nggak ya? Kayak tadi yang Pak Faisal ceritakan itu. Kalau saya mau posting ini ada manfaatnya nggak ya? Apa saya cuman mau pamer aja? Nah kalau misalnya kita udah 2-3 kali berpikir, harapannya kan kita bisa lebih bijak ketika memposting kan. Nah tinggal outputnya nih sekarang. Kita juga yang menerima ketika kita melihat tidak semua orang itu kan punya emotional intelligence yang cukup baik. Benar. Kalau memang kita lagi sehat, kita merasa bahwa kita lagi happy, ketika kita melihat postingan itu ya biasa aja, wah keren ya dia, selamat ya, selesai. Tapi kalau memang kitanya juga lagi down misalnya, kita lagi ada masalah, kita lagi kehilangan, kita lagi merasa nggak happy, karena kan happiness itu naik turun ya. Terus kita lihat gitu, kok dia lagi begini, gue lagi susah gitu. Jadi sebaiknya kalau kita udah ngerasa gitu, batasin aja dulu. Bukan artinya kita itu kesehatan mental terganggu, tidak, batasin aja dulu. Jadi nggak perlu dilihat dulu, hindari sosial media, batasi penggunaannya, lebih ke kehidupan nyata, sosialisasi dengan keluarga dan teman secara real. Itu aja sih yang bisa membatasi. Kalau menurut Pak Faisal, porsi yang lebih harus dikontrol nih Pak tadi, dari yang si Mereka yang melihat. kontennya, dari mereka yang melihat. Karena Kenapa? mereka yang bikin konten tuh bikin konten kayak gitu karena ada demand-nya daripada mereka yang melihat. Kalau nggak ada orang yang respon kepada konten flexing mereka, mereka berhenti dong. Itu aja. Tapi karena banyak orang yang pengen melihat, karena mungkin karena nomor satu tuh kita tuh lupa ya, yang apa yang dipamer tuh biasanya 1% hingga 5% aja daripada kehidupan mereka. Tapi mereka tuh pikir ini 100% hidupnya hari-hari kayak gitu, right? Dan bila mereka compare kayak gitu, oh my life sucks, hidup aku, Allah itu nggak adil, kenapa papa aku nggak seperti dia gitu kan. So you become very unhappy ya, karena orang tuh nggak ngerti yang apa yang dipamerkan tuh cuma 1% aja. Nah, for every good looking foto yang kita ada, cewek ataupun cowok, emang kita ambil satu foto dan terus dapat foto yang terbaik? Enggak kan? 50 kayaknya, mungkin beratus kayaknya baru satu keluar. Benar nggak? Benar. Ya. So jadi apa yang kita lihat di sosial media juga sebenarnya sama. Jangan lupa aja yang whereby orang tuh nggak menunjukkan 95% yang nggak bagus. Mereka cuma menunjukkan yang 1% ataupun 5% yang bagus itu. Dan kita tuh perlu tahu aja yang hidup kayak gini nggak normal. Kebahagiaan hidup tuh biasanya 5% good, 5% aja yang bagus, Instagram worthy, bisa diupload. 90% tuh boring, ya, benar-benar 5% benar-benar sedih and down. But bila kita tuh mikir kehidupan orang ini enak banget karena kita melihat 5% mereka tuh dan memikirkan itu 100% hidup mereka, enggak. Nah, saya bagi contoh. Maksud kegembiraan dan kebahagiaan untuk orang kaya, anak orang kaya versus anak orang miskin tuh beda banget. Untuk anak orang kaya, kalau yang udah biasa makan Häagen-Dazs ice cream ya, ataupun Baskin Robbins, kalau dikasih ice cream lokal ya, jadi marah dia. Untuk anak yang miskin yang nggak pernah makan ice cream, cuma makannya sekali setahun doang karena papanya bisa belikan, dapat makan yang murah itu udah cukup bahagia, right? Now, materi yang sama, bahan yang sama, tapi daripada segi mentalitinya itu berbeda. So jadi just because orang itu kaya, benar-benar kaya, doesn't mean they are happy all the time. In fact, I would also argue orang kaya sebenarnya lebih miserable daripada orang yang nggak kaya. Lebih sulit bahagia. Ya, karena semua yang membuatkan kita bahagia untuk orang normal itu untuk mereka tuh biasa aja. Udah jadi biasa aja, it's nothing anymore, right? Contohnya macam saya membesar dulu kan, kalau ada ice cream tuh berantem sama adik-beradik tuh mau makan gitu kan, yang murah aja nih. Now my children beli ice cream yang kayak Häagen-Dazs juga nggak makan lepas tahun karena udah biasa. Mereka nggak rasa bahagia makan es krim mahal-mahal kayak gitu. Aku umur 30 baru dapat merasa es krim kayak gitu bahagia banget ya. So jadi perspektif itu sangat-sangat berbeda. Dan
berbalik kepada itu, lebih kepada penerimanya tuh perlu perlu ngerti yang kita tuh nggak akan pamerkan 95% of hidup kita yang bosan dan kurang bagus. Yang kita pamerkan cuma normally top 5 aja. Itu aja. Hmm. Padahal yang lebih real tuh 90%-nya itu tuh yang membentuk keberhasilan Itu biasanya ya dia. kan. Ya, tapi Iya. kan kebanyakan orang-orang yang membuat konten tentang keberhasilannya lebih memang mengekspos Hasil, hasil bukan kan. proses. So Hmm. that's why kita sebagai viewersnya, orang-orang sebagai viewersnya melihat itu semua serba instan Iya. gitu kan. Nah, sebagai contoh nih kan, ini flexing yang orang cakap memecah belahkan rakyat Malaysia ya. Mhm. Ada influencer ini yang bikin produk kecantikan. Oke. Kan mereka sebenarnya Indonesia juga sama ya. Aha. Banyak yang selebgram ini bikin produk kecantikan. Pergi umrah nih, bikin konten dong. Oke. Mau cium batu, Hajar Aswad ya. Mhm. Dirempuh, ditolak-tolak orang gitu, ditunjuk bicepnya gitu supaya staffnya sama istrinya tuh bisa cium batu. Nah, cewek-cewek yang melihat tuh, oh my god, cowok ini berani banget. Cowok-cowok yang lihat tuh, bro, lu bikin susah untuk gua. Karena orang semua akan compare ya, Mhm. suami mereka tuh sama dia. Benar. Walhal itu kan cuma konten. Emang benar mau bikin umrah bawa Harus. videographer sama beberapa angle lagi tuh. Emang benar, come on. But bila orang tuh nggak bisa ngerti membedakan konten dengan reality, Mhm. dan mereka tuh akan bawa ke rumah tangga dan akan jadi punca pergaduhan. Jadi orang seperti ini sebenarnya sangat mudah dimanipulasi, sangat mudah ditipu untuk masuk apa-apa skim yang kurang benar, karena mereka maunya kayak I want to be this guy, aku mau jalan pintas, aku mau jadi kaya seperti dia, dan dia ngomong kalau lu follow aku lu pasti akan kaya. Kan nggak ada ya seperti itu. Hidup nggak semudah itu. Karena juga sebenarnya di Indonesia juga khususnya ya Kak, ternyata flexing ini itu is a job juga kan. Bukan iya, karena kayak itu bukan hanya tentang apa namanya, bukan hanya tentang lo kurang penerimaan dari orang, lo memang punya nature sifat yang sombong gitu, tapi ternyata tadi ya flexing itu is a business dan Advertising kan, flexing dan itu sebenarnya. jadi job kayak Iya. gitu. Kalau kakak nih melihat hal itu, apakah itu wajar nggak sih? Sebenarnya kan dari awal-awal yang flexing di awal kan bukan semua orang ya. Awalnya kan mungkin hanya public figure, artis yang kolaborasi misalnya sama brand tertentu gitu ya. Misalnya pakai brand Mawar gitu ya, si artis ini. Nah, terus setelah si artis ini pakai brand Mawar, akhirnya banyak orang nih yang melihat kan, banyak orang yang melihat artis lain dulu deh, si artis ini pakai brand Mawar, gue juga nggak mau kalah dong. Nah, ikut-ikutan tuh mulai di situ, FOMO ya kan, istilahnya tuh FOMO lah kalau sekarang tuh ya. Wah, gue nggak boleh kalah nih, akhirnya beli juga, followers aja ngikut juga nih, akhirnya jadi terus seperti snowball jadinya, ikut-ikutan gitu. Nah, tentunya dari brand itu melihat, wah cara ini efektif ya ternyata ya. Akhirnya orang-orang yang dianggap berpengaruh yang bisa membuat advertising tadi itu, akhirnya kan dapat uang. Jadi ada job baru namanya influencer, content creator dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya itu positif loh. Cuman tadi yang nerimanya bener-bener butuh nggak barangnya. Kalau nggak bener-bener butuh, akhirnya timbullah rasa konsumtif yang tidak perlu. Bahkan kalau misalnya dia hanya beli tidak perlu dengan uangnya yang memang dia punya, nggak ada masalah. Kalau dia pengen punya tapi nggak punya uang, yang ada malah pinjam ke bank atau mungkin ke pinjol, itu yang lebih ngeri ya. Banyak tuh fenomenanya kan, gara-gara terlalu banyak melihat konten-konten tersebut, akhirnya memaksakan diri yang tadinya kita nggak mampu flexing ya memaksakan diri karena kan? Karena FOMO itu. Oke. Kalau di Malaysia Pak, terkait flexing ini as a job juga nggak sih? Iya. Once you go there you cannot go back. Oke. Once lu udah bikin konten yang kayak gitu, flexing gitu tuh, orang akan sentiasa pengen lihat lu buat lagi, yang lu akan dapat respon. So benda itu akan jadi ketagihan. So jadi it's very unhealthy ya. So jadi kalau ada pilihan patutnya jangan, karena ada banyak lagi ya cara untuk naikkan bisnis selain daripada flexing. Benar-benar. Tetapi ya flexing cepat kok. Bikin konten sedih,
loving kepada istri kan. I would almost say anything that you see terlampau beribadah, terlampau penyayang, terlampau kaya, semuanya enggak benar. 99.99% itu pasti bohong. Alright. Karena orang yang benar-benar bahagia nggak perlu tunjuk apa-apa, secure. Ya, orang yang benar-benar kaya ngapain mau tunjuk apa-apa? Karena secure. Aku bawa Bugatti, aku diam-diam aja. Ya, nggak perlu aku tunjuk-tunjuk. Ah, capek dong, jam gitu kan. So ya, so jadi untuk mereka yang buat kayak gitu, pahami aja itu kan kerja mereka. It's a job. You have to Oke. show, you have to continue to show, karena kalau enggak orang akan pikir lu udah jadi loser ataupun lu udah nggak ada apa-apa. Jadi mentality mereka tuh aku perlu nunjuk, aku perlu terus nunjuk karena mereka yang follow kan suka ya ditunjuk tunjuk Benar. tunjuk, tunjuk kayak gitu. Kadang-kadang mereka lupa bukan orang yang follow tuh suka, mereka tuh amuse aja, ya kayak terhibur aja melihat kebodohan lo gitu kan, menunjuk-nunjuk terus kan, ya tapi mereka tuh pikir banyak yang follow banyak komen tuh pasti maksudnya oh ini bagus nih kan. Kayaknya Donald Trump ya pernah ngomong ini, even bad marketing is marketing, bad publicity is still marketing. So, jadi mereka mungkin follow mazhab itu yang whereby any form of marketing is good marketing, nggak kira positif ataupun negatif, ya tapi sebenarnya nggak nggak wajar sih, shouldn't lah menurut saya. Tapi menarik juga Pak yang tadi Bapak bilang, ternyata sebenarnya flexing itu nggak hanya tentang harta ya, kekayaan gitu, pencapaian, tapi keharmonisan gitu kan. Maksudnya wajar atau tidak Ah. memposting keharmonisan? Mm-mm. Sebenarnya memposting keharmonisan itu ada dua sisi juga sih. Mhm. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau misalnya pasangan yang mengumbar gitu ya, baik itu secara langsung maupun di sosial media, itu malah bisa mempererat keharmonisan loh ternyata. Oke. Iya, tapi dengan catatan bahwa kedua pasangan tersebut nyaman dengan postingan tersebut atau dengan umbaran tersebut. Contohnya, ada pasangan yang nggak suka gandengan kalau lagi jalan, tapi ada pasangan yang suka, malah kalau misalnya mereka nggak gandengan, kamu marah sama aku ya? Kenapa nggak mau menunjukkan? Kok kamu nggak ngeposting aku? Kamu nggak bangga sama aku? Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dilakukan dalam batas kewajaran, artinya tidak terlalu ngepost yang hal-hal yang privacy mengenai hubungan mereka. Kalau lagi berantem nangis-nangis ya nggak perlu dipost gitu. Jadi semuanya wajar dan nyaman, justru malah bisa positif. Tapi menjadi negatif kalau apa? Nah, ini yang banyak terjadi yang malah jadi viral tuh malah yang kayak gini-gini nih. Sebenarnya lagi berantem, tapi seakan-akan baik-baik aja, seperti itu. Atau bisa juga ada ketidaknyamanan dari satu pasangan. Misalnya pasangan tersebut suaminya senang banget ngeposting nih, membanggakan istrinya misalnya gitu. Wah, istriku lagi gini, padahal lagi cemberut ada masalah, tetap di share terus ke orang. Kan istrinya lagi kesel, aku tuh lagi kesel sama lo, kenapa lo nge-share gue terus gitu kan. Mana sih yang lebih penting, konten atau hubungan kita? Jadi ada pertanyaan tuh dari istrinya. Udah dia tidak nyaman, dia jadi merasa curiga apakah hubungan ini adalah prioritas atau bukan, seperti itu. Atau bisa juga karena itu di-post dan di-share, lalu pasangan tersebut kan mendapatkan komen-komen nih dari orang, ya kan. Contohnya pasangan udah bahagia nih mereka suami istri, tapi belum punya anak. Di-share terus lama-lama, kok belum punya anak sih, ya kan. Borong satu, adanya mana? Itu komen-komen itu yang malah bisa merusak kebahagiaan gitu. Jadi tekanan eksternal itu akan banyak kalau misalnya kita sering nge-post mengenai hubungan kita gitu. Berarti sebenarnya plus minus juga, tapi Plus minus. lebih banyak minusnya atau plusnya Kak sebenarnya? Perlu nggak sih kita ngepost keharmonisan kita? Sebenarnya kalau dibilang perlu, ya nggak perlu ya. Yang namanya sebuah hubungan itu kan landasannya tuh bukan dari kita harus membagikan momen dengan pasangan kita atau mungkin membanggakan pasangan kita setiap saat. Yang penting landasan hubungan itu kan dari komunikasi, kejujuran, kesetiaan, ketulusan dan lain itu lebih penting. Jadi itu sebenarnya kalau dibilang perlu atau enggak, ya sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih gitu. Kalau menurut Pak Faizul dengan orang-orang yang mempost keharmonisannya Pak, itu seperti apa Pak responnya? Dulu mungkin karena lensa baru bercerai itu beda ya. Oke. Mungkin ini kayaknya menunjuk aja, Mhm. ya mau pamer gitu kan. Hari ini tumpang bahagia aja. Kita antar love, kita antar like. Aku udah teman yang whereby memang kelihatannya bahagia banget ya sama istrinya,
right? Istrinya juga kedudukannya teman Mhm. di Facebook gitu kan. Jadi lihat mereka tuh bagus-bagus, baik-baik, bahagia aja. Jadi bila kita tuh lihat daripada lensa yang ya udah mereka berfungsi kebahagiaan. Ini contoh sih rumah tangga yang patutnya gimana gitu. Mhm. Nah, tapi daripada satu segi sudut, bila kita tuh selalu post dan kita tuh nggak post, orang akan mula pikir Ada masalah. ini udah ada masalah nih. Walhal cuma malas mau post aja. Mhm. So menurut saya lebih banyak negatif daripada positifnya. Nomor Tapi it satu. happened to me loh. Dulu tuh sering banget ke posting sama suami. Aha. Terus ada satu masa kayak memang males banget main sosial media. Hmm. Ini suaminya masih ini gak sih? Hah, pertanyaannya bisa sampai ke situ ya gitu kan. Berarti tadi relate yang dibilang Pak Beza ya, Iya, ketika relate. lu udah maju lo susah mundur Iya, gitu. tapi Iya. karena sekarang udah punya habit baru, memang Aha. jarang ngepost, ya orang udah tahu, oh ya orang tuh emang nggak suka ngepost hal-hal seperti itu gitu. Oke. Bisa So- berubah kok sebenarnya. Contohnya macam hari ini, fokus post saya lebih kepada bisnis, pelaburan dengan single fatherhood. Mhm. So I want to share that just because kita udah cerai nggak semestinya kita tuh nggak bisa ada hubungan baik sama mantan istri, nggak bisa ada hubungan baik sama anak-anak. Ya, so far a lot of single fathers DM saya tanya, bro how do you do it? Dan kita kasih nasihat itu. Nah, so for me in a way banyak yang bilang I'm a good father gitu kan, and banyak cowok dan cewek juga yang posting kayak gitu. Now I purposely want to do it karena menurut saya banyak orang tuh pikir kalau kita tuh udah cerai kayak musuh gitu. Tapi itu nggak baik ya untuk anak-anak. So I feel that I can become an example, dan karena itu saya memang benar-benar posting, flexing my relationship dengan my daughters gitu. But lebih kepada lu perlu tukar mentality lu yang kalau udah cerai itu nggak semestinya semuanya lu bisa baik-baik aja. Ya lebih. So jujur saya ngomong, memang posting saya di social media tuh ada bertujuannya, ada movie-nya, ada image yang perlu dipamerkan gitu. Nah, anything related to pasangan saya nggak akan posting. I have no intention of posting karena for me penyakit ain ya. Benar tuh. Ya, penyakit ain banyak orang yang orang tuh sebenarnya mungkin karena free aja ya, hidup mereka tuh bosan, mereka tuh suka komen-komen. Nah, bagi contoh ya, cantik, Mhm. contohnya suaminya gendut atau pasangannya gendut ya. Nanti orang komen, "Kak, pacar lu cuma segitu, kayaknya lu can do better ya." Nah, kalau satu yang komen kayak gitu, still oke ya. Kalau 20 orang yang komen kayak gitu kayak Kepikiran benar ya. Iya. Nah, ini orang nih nggak tahu apa-apa dia. Sugesti akhirnya. Ya, Benar, karena benar. kita tuh sebenarnya at the end of the day kita tuh akan diinfluence oleh Lingkungan. lingkungan kita, oleh pendapat orang lain. Nah, sebenarnya kita tuh nggak sadar, tapi apa yang diomongin oleh teman kita tuh akan ambil. Mungkin kita nggak buat apa-apa waktu itu, tapi akan kita simpan dan makin lama tuh akan jadi masalah. Nah, for me, my relationship is not a public project ya, it's a private project ya. So if I like, Oke. has got nothing to do with you. Begitulah, right? So jadi for me untuk menyenangkan hidup sendiri biar lebih aman aja, biar nggak ada orang yang komen yang kurang wajar to the point, emang iya ya, I should do better ya, I should go for better looking person ya, karena banyak sih lihat suaminya ganteng, istrinya biasa-biasa aja. Nah komennya kayaknya, oh bro lu ganteng banget tapi istri lu biasa-biasa aja. Malah dijodohin sama istri orang lagi. Iya. Ya. Malah katanya kalau rumah tangga dapur rumah tangga biar kita keep sendiri, malah ini dia expose ke publik, berarti kan dapur kita expose ke publik gitu kan ya. Ya. Berarti it should be nggak usah diposting lah keharmonisan itu. Balik lagi tadi, kalau memang dua-duanya itu sebenarnya seneng dan itu bisa mempererat hubungannya, nggak apa-apa lah sekali-sekali sebenarnya. Tapi Ada dalam kontrol juga. iya ada kontrol, ada batas-batas kewajaran gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Jangan sampai lagi ribut tapi pura-pura baik-baik saja, itu malah yang akan merusak hubungan. Dan juga sebenarnya dengan tidak posting sebenarnya ada keuntungannya. Kalau berpisah atau misalnya pacaran putus karena nggak pernah diposting, nggak bakal ada yang kepo kan, ya kan. Benar. Menghindari kekepoan itu salah satu strateginya, ya itulah nggak usah posting. Mungkin kita bisa bagikan flexing itu kepada 3 kategori ya. Positive flexing, negative flexing, and toxic flexing.
toxic ini beda sama negatif itu apa, Pak? So negatif tuh yang kayak memang kaya tapi Mhm. pamer-pamer harga Oke. gitu kan. Toxic tuh adalah bohong. Alright. Bohong tuh maksudnya nggak bahagia tapi Mhm. pura-pura bahagia. Sama kayak sebenarnya dia nggak kaya tapi Iya. pura-pura kaya gitu ya. Contohnya ini mobil ini bukan mobil gue nih, Mhm. tapi posting kayak mobil gue. Nah, itu kan toxic. Mhm. Itu benar-benar udah bohong banget. Ya. Alright. So for me, I think what is okay is positive flexing. Negative flexing masih okay. But toxic menipu Mhm. for me is no. Ya, karena very quickly itu orang akan tahu that lu tuh sebenarnya pembohong. Oke. Ya. So yang bohong contohnya ini bukan pacar lu tapi mengaku pacar lu karena mau Mhm. dilihat ya. Ataupun ini bukan mobilnya ataupun bukan pesawatnya milik lu tapi lu mengaku itu lu yang punya ataupun lu yang beli. Nah, for me is toxic ya. Karena itu benar daripada awal tuh lu udah tahu itu bohong. Nah, for me toxic flexing a big no go. Ya. Dan biasanya endingnya itu cuma satu. Mhm. Nggak ada ending berbeda. Anyone who does toxic flexing pastinya akan diketahuin dan sudahnya bila udah jadi viral tuh lo akan senang cerita hilang segala-gala reputasi. Nah, so it's not worth it lah untuk mereka yang berpikir pada jangka masa panjang. Tapi untuk mereka yang mau menang short term aja, jadi mereka masih akan buat. Ya, tergantung pada diri sih. Jadi being authentic aja sih. Jadi Ya. diri sendiri, nggak usah dilebih-lebihkan. Mhm. Terus ketika memposting itu kalau bisa dalam batas kewajaran, di mana tidak perlu memposting hal yang terlalu private juga. Kalau misalnya flexing itu pasti akan tetap ada, cuma beda bentuk aja. Kalau dulu ke tetangga, sekarang ke sosial media gitu kan. Cuman kalau bisa hal private itu tetap di-keep, apalagi dalam hubungan ya, tetap di-keep untuk diri sendiri aja. Karena itu akan berbahaya, bisa berbalik ke diri kita sendiri, bisa jadi mungkin orang malah niat jahat sama kita karena kita tahu punya ini itu gitu kan. Jadi lebih baik jadi diri sendiri tapi tetap dalam batas kontrol. Malah yang lucu tuh kalau di Indonesia tuh ada post yang viral di Twitter ya ataupun X sekarang nih yang ngomongnya ini cewek nih, aku perhati aja suami-suami yang sweet ini kan aku mau jadikan mereka sebagai target tuh jadi istri yang berdua. So flexing terus. Oke. So ada yang berpikiran kayak gitu karena ini orang udah terbukti sweet loh. Kayaknya kalau Iya. aku jadi yang nomor 2 untuk dia, kayaknya akan jadi lebih sweet untuk aku. Jadi yang muda ya. Jadi mereka mau hidup senang ya. So jadi menurut saya nggak ada gunanya untuk flexing personal life gitu karena yang akan banyak dapat itu adalah penyakit ain. Oke, berarti kita bisa toleransiin flexing itu kalau misalnya memang ada kepentingan bisnis, pekerjaan, tapi tetap ya hopefully ada kontrol tadi lah ya dari mungkin empati dan yang lainnya. Nah, pesan terakhir juga nih Kak, untuk pakai badis kita nih, gimana sih kita bisa lebih apa ya, lebih bijak lah biar jangan termakan banget konten-konten flexing gitu. Oke, buat Verkap Badis yang senang melihat konten-konten flexing. Jadi yang pertama tuh kenali diri dulu, kenali kemampuan diri kita tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita, kemampuan kita seperti apa, kita bisa menghargai diri kita, niscaya gitu ya. Ketika kita melihat konten-konten yang flexing, kita malah bakal lebih termotivasi dibanding iri. Jadi kita perbaiki mindset dulu. Tapi kalau misalnya Verkap Badis itu merasa bahwa nggak bisa nih gue kira terganggu banget, dihindari dulu aja, di unfollow dulu, di mute dulu, nggak usah di block, kayaknya jahat banget gitu ya. Nggak usah lihat dulu sampai emosionalnya itu sudah lebih oke, terus dilihat lagi, nggak apa-apa nanti nextnya gitu. Jadi lebih ke mengatur emosional diri sendiri aja sih. Kalau Pak Faizul, pesan untuk pakai badis nih Pak, biar tidak termakan mentah-mentah dengan konten-konten flexing. Buang aja social media. Nomor 1 itu lebih itu paling aman lah, paling aman ya. Dan kalau mau masih kekalkan social media nggak apa-apa. Fahami aja apa yang ditunjukkan oleh orang lain tuh cuma 1% hingga 5% daripada kehidupan mereka. Mayoriti kehidupan mereka tuh enggak seenak itu. Enggak mungkin loh seenak itu. Dan setiap orang tuh akan ada masalahnya dan cabarannya, nggak kira orang kaya ataupun orang sederhana ataupun orang miskin. Kita pasti akan ada perkara yang membuatkan kita tuh
kurang senang, kurang bahagia. Bedanya levelsnya aja. Ya, so for me paling mudah buang aja social media biar nggak kelihatan langsung ya. Oh, nanti ada flexing Tapi itu nggak? kayaknya ekstrim ya Pak, bisa dilakukan anak-anak muda kita zaman sekarang. Kayaknya nggak bisa deh Ya nggak bisa dilakukan Pak. oleh banyak orang. Kayaknya karena kita tuh udah ketagih, Mhm, ya. Kita tuh udah ketagih. Cuma kalau bisa buat bagus. mhm. Benar-benar detox ya. Karena hidup tuh pasti akan lebih aman. Kita di sini udah dapat beberapa insight lah dari Kak Yora dan Pak Faizul. Gimana memang kita bisa lebih bijak lah untuk mencerna konten-konten flexing ini ya, agar kita nggak salah benchmark nih dalam hidup kayak gitu. Nah mungkin sekian untuk podcast kita kali ini, dan tetap pantau konten-konten podcast kita yang lainnya, karena banyak topik-topik yang menarik ya yang akan kita bahas terkait finance, relationship, dan juga yang memang lagi trending nih. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita, dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye. 1, 2